Norden und Osten bis an den äußeren. Zwei Stunden rückwärts. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Jendela Film, channel yang membahas seputar alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata bagian 3 yang membahas mengenai sejarah Perang Dunia II. Film yang akan kita bahas ini berjudul Downfall yang dirilis pada tahun 2004. Downfall atau dalam bahasa Jermannya Der Untergang merupakan film yang mengisahkan tentang akhir hidup Adolf Hitler, sang diktator Nazi yang mengguncang dunia dengan Perang Dunia Kedua. Pengembangan detailnya yang sangat baik membuat kita dapat menangkap suasana yang berusaha ditampilkan menjelang akhir kehidupan sang Führer atau pemimpin Jerman Nazi. Ya sudah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka berlatar pada Perang Dunia II tahun 1942 dengan memperlihatkan wanita-wanita cantik pada pertengahan abad ke-20. Wanita-wanita cantik ini akan melamar kerja bukan sebagai karyawan pabrik, tetapi sebagai asisten sekretaris daripada orang nomor 1 di Jerman. Siapa lagi kalau bukan Adolf Hitler? Asisten Hitler yang telah lama berada di sini memberitahukan kepada gadis-gadis tersebut bahwa setelah Hitler berbicara harus dijawab dengan Heil mein Führer, yang artinya adalah jaya pemimpinku. Memanggil Hitler juga wajib dengan sebutan mein Führer atau bisa juga dengan Führer yang berarti pemimpin. Setelah menunggu lama, akhirnya hadirlah sang Führer. Führer mendekati gadis tersebut satu persatu, untuk kemudian gadis-gadis tersebut memperkenalkan dirinya satu persatu. Awal mulanya Führer meminta untuk Frau Yange atau Nona Yange agar ikut dengannya. Di sini Führer meminta untuk Nona Yange membuatkan surat untuk rakyat-rakyatnya yang tercinta, terutamanya prajuritnya yang berjuang di garis terdepan. Selepas selesai dengan tesnya, lalu Nona Yange pun keluar untuk memberitahukan hasilnya kepada teman-temannya. Ich hab's geschafft, er hat mich 3 tahun kemudian di Berlin, tepatnya pada 20 April 1945. Yap, hari ini adalah hari ulang tahun Führer dan sebagai hadiahnya, Führer dihadiahi bom oleh Rusia. Das ist ja Artillerie. Das sind keine Fliegerbomben, das ist Artillerie. Darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Führer bertanya kepada jenderalnya mengenai suara ledakan itu. Jenderal lalu menjawab bahwa pusat Berlin mendapati serangan langsung dari Rusia dengan senjata berkaliber 12 cm dari jarak 12 km di Berlin. Mendengar itu, Führer marah besar. Bagaimana bisa Rusia masuk ke pertahanan Jerman hingga sejauh Berlin? Mengetahui Rusia sudah memasuki Berlin sejak tanggal 16 April. Kini para jenderal berdiskusi mengenai kebaikan Führer. Para jenderal pada akhirnya sepakat untuk membawa Hitler keluar dari kota Berlin. Sebelum Rusia memasuki pusat Berlin, mereka akan terlebih dahulu melakukan pembersihan dengan membakar berkas-berkas milik Jerman. Meine Herren, 2 Stunden rückwärts. Meine Herren, der Führer. Alles für Deutschland. Heil, mein Führer. Mein Führer. Di sini, Jenderal Himmler besertakan diplomatnya Jerman menyarankan untuk Führer keluar dari Berlin sebelum Rusia datang. Tetapi saran itu ditolak mentah-mentah oleh Führer. Saran kedua, Führer diminta untuk melakukan politik ke sekutu. Lagi-lagi, saran itu ditolak oleh Führer dengan menyatakan bahwa ia telah bosan dengan politik dan selalu politik. Lalu Führer pun pergi dengan tangan tremornya.
Führer kemudian menemui Albert Speer yang merupakan arsitek kebanggaannya. Selain itu, Speer juga adalah orang yang bertanggung jawab atas perancangan Camp Auschwitz. Camp Auschwitz sendiri adalah tempat kerja paksa sekaligus merupakan tempat pembantaian dengan target utamanya adalah ras Yahudi. Replika ini adalah cita-cita Führer di masa mendatang untuk membangun Jerman ke dalam sebuah negara yang lebih baik. Jika Führer ingin mewujudkan impiannya itu, Felician menyarankan untuk Führer pergi dari Berlin. Tujuannya agar Führer bisa tetap memimpin Jerman. Bujukan itu tidak hanya dari Felician, tetapi juga dari asisten-asistennya. Führer lantas berkata bahwa ia akan tetap memimpin dari Berlin atau binasa. Sementara itu, warga sipil di Berlin ini ditugaskan untuk ikut ke dalam pertempuran dalam memblokade musuh mereka, yaitu Rusia. Tidak hanya sipil dewasa, tetapi juga menjangkit anak di bawah umur. Seorang pria dewasa yang mampu berpikir rasional lalu mendatangi anak-anak tersebut untuk menyadari mereka bahwa Berlin sebentar lagi akan runtuh. Dan jika mereka terus di sini, maka mereka pastinya akan mati. Dalam rapat ini, perwira tinggi Jerman memberikan informasi jika pasukannya terus bertahan dari serangan Rusia, maka pastinya akan banyak tentara yang terluka atau terbunuh sia-sia oleh tentara merah Uni Soviet yang jumlahnya berpuluh-puluh kali lipat lebih banyak dari tentara Jerman. Führer yang sudah tidak lagi dapat berpikir logis memerintahkan agar para jenderal mempertahankan prajuritnya dan kembali memukul mundur Uni Soviet. Kegilaan dari perintah ini tidak sampai di situ. Führer juga menugaskan untuk menarik pasukannya yang ada di front barat dan memindahkannya ke front timur. Tidak sampai di situ, warga sipil juga dilarang untuk dievakuasi dan wajib bergabung ke dalam pertempuran. Dan jika itu dilanggar, maka wajib untuk dieksekusi. Selepas rapatnya dengan Führer, para jenderal pun kini dilema dengan kegilaan Führer yang tidak bisa diwujudkan. Oleh karenanya di luar berbahaya, kini Führer besertakan asistennya hanya bisa menghabiskan waktunya di bunker mewah tetapi mencekam. Untuk mengatasi suasana mencekam, Eva Braun yang merupakan asistennya Führer mengajak orang-orangnya untuk melakukan party. Ach, nun kommen's doch. Ihr sollt tanzen. Di tengah party, tiba-tiba saja Yap, itu adalah serangan udara dan artileri dari Rusia yang jaraknya semakin dekat ke pusat kota Berlin. Jenderal Helmut mendapati kabar melalui teleponnya bahwa ia akan dieksekusi karena telah memindahkan pos komandonya ke barat. Tanpa takut, jenderal pun bergegas untuk menemui Führer bersamakan salah satu prajuritnya. Alle klar. Jenderal bertanya mengapa dirinya akan dieksekusi. Pria tersebut lalu menjawab bahwa jenderal telah memindahkan pos komandonya ke barat. Oleh karenanya ini adalah fitnah, maka dari itu jenderal pun membantah mengenai pernyataan itu, sehingga eksekusi pun dibatalkan. Scene kita alihkan terlebih dahulu dengan pertempuran Berlin yang melibatkan penduduk sipil. Di sini, Jerman benar-benar sangat kewalahan menghadang Rusia. Terlebih lagi, tank Rusia maupun artilerinya terus bergerak maju. Dalam rapat ini, Führer marah-marah dan meminta untuk jenderalnya tidak menarik pasukannya. Karena jika itu dibantah, maka jenderal tersebut disebut sebagai pengkhianat. Marahnya sang Führer itu sendiri terdengar hingga keluar ruangan. Felsen in den Wind gesprochen. Der Krieg
ist verloren. Akhirnya Führer sadar juga bahwa Jerman akan mengalami kekalahannya. Tetapi Führer telah berkomitmen bahwa ia tidak akan meninggalkan Berlin. Namun sebaliknya, ia lebih suka dengan bunuh diri daripada harus ditangkap lalu kemudian disiksa. Untuk kemudian Führer keluar dari ruangan dan mengatakan pada Nona Yange dan Nona Christian untuk pergi dari Berlin menggunakan pesawat demi kebaikannya. Namun kedua asistennya menolak tawaran sang Führer Jerman tercinta. Selepas rapat, lalu para jenderal pun berdiskusi. Jenderal yang peduli dengan pasukannya memilih untuk menyerah. Sebaliknya, jenderal yang tidak peduli dengan pasukannya dan hanya peduli terhadap image-nya saja, lantas memilih untuk tetap lanjut dalam bertahan meski dalam tanda kutip Jerman akan kalah. Air untuk mandi tidak ada, pasokan semakin menipis, dan hal mengerikan semakin menjadi-jadi di bunker ini. Hal itu jelasnya membuat asisten pribadi Führer sangat-sangat dilema. Untuk mengatasi kegalauan ini, ketiganya pun memutuskan untuk mencari udara segar, sekaligus menikmati indahnya hidup di dekat luar bunker. Serangan terhadap Berlin tidak henti-hentinya dilakukan oleh Rusia di front timur, bahkan hingga malam hari sekalipun. Di mobil Jenderal Monke diberhentikan oleh warga sipil yang meminta bantuan, dan ternyata warga sipil itu tengah dikejar-kejar oleh tentara Jerman. Jenderal langsung keluar bersama dengan prajuritnya menemui tentara tersebut. Hören Sie sofort auf! Das sind alte Männer. Zivilisten. Diese Männer haben in ihren Wohnungen aufgegriffen. Sie sind Fahnenflüchtlinge. Jenderal tidak membenarkan adanya pembantaian terhadap warga sipil. Terlebih lagi, ini adalah orang tua. Namun tentara tersebut melakukan pembantaian itu atas dasar perintah Führer, yaitu hanya membantai warga sipil yang membangkang untuk berperang. Das können Sie nicht machen. Nein. Stopp! Jenderal tidak dapat berbuat banyak selain hanya menyadari tentara Jerman yang koplak itu. Lalu keduanya pun pergi mengunjungi tempat di mana terdapat banyak korban luka. Karena selain Jenderal, Monke juga adalah seorang dokter. Der Mann ist ab. Können Sie operieren? Wirklich nicht. Jetzt stellt euch mal auf. Stellt euch auf. Kennt ihr euer Lied noch? Ja. Dann dürft ihr eurem Onkel Hitler guten Tag sagen. Meskipun ganas di mata dunia, ternyata sosok Führer bisa terhibur juga layaknya manusia pada umumnya. Bersama asisten pribadinya, di sini Führer sedang memikirkan cara untuk bunuh diri yang baik dan tanpa rasa sakit. Führer disarankan untuk bunuh diri dengan menggunakan racun lalu ditembak. Ketiga asistennya lantas ingin ikut apa yang ingin dilakukan oleh Führer. Kemudian Führer pun membagikan racunnya. Ihnen kein schöneres Geschenk machen kann. Danke. Kita kemudian diperlihatkan oleh kekacauan Berlin yang mencoba menahan Berlin secara mati-matian. Tidak sedikit dari jenderal Jerman maupun prajuritnya yang memutuskan untuk bunuh diri karena tidak kuat melihat kekalahan Jerman. Kekalahan akan kembali terjadi setelah sebelumnya mereka kalah dalam Perang Dunia I. Serangan tidak diperuntukkan terhadap warga sipil. Hanya saja ini merupakan serangan salah sasaran akibat pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kejadian ini sekarang sedang menimpa Ukraina di bawah pimpinan Zelensky. Arsitek Führer yang bernamakan Spears ini mengunjungi bunker untuk membujuk para asistennya Führer agar tidak tertangkap oleh tentara merah. Namun kunjungan
Kunjungannya Spears ke sini hanyalah sia-sia, alias mereka tidak bersedia untuk keluar dari bunker. Terakhir, Spears mengunjungi Puhrer di ruangannya. Puhrer di sini curhat terhadap Spears mengenai orang-orangnya yang sudah tidak lagi mengerti pola pikirnya, serta tidak lupa mengungkapkan kekecewaannya mengenai jenderal-jenderalnya yang tidak setia. Selepas Puhrer curhat, lalu arsitek setianya pun izin pamit, tetapi Ich wünsche Ihnen alles Gute. Peter. bocah yang tadi ikut berperang dengan Rusia di garis terdepan, beruntungnya dapat selamat dan kembali kepada orang tuanya. Puhrer benar-benar sedih setelah ditinggal arsitek pribadinya. Puhrer juga menganggap pria yang pergi dari tanggung jawab adalah suatu pengkhianatan. Semakin terpojok Puhrer, maka akan semakin gila juga seorang Puhrer. Terkadang Puhrer marah-marah enggak jelas. Juga terkadang Puhrer menghalu tentang Jerman yang dapat memperluas invasinya kembali. Padahal itu tidak mungkin, karena Jerman kini telah dikepung dari berbagai sudut oleh sekutu. Mengetahui fakta semua kementerian dan departemen telah meninggalkan Berlin, Führer pun mengingatkan untuk para pengikutnya jangan bertindak seperti demikian. Artinya, Führer ingin para pengikutnya yang setia tetap berada di Berlin. Selepas mendengar pernyataan itu, Jenderal Grawitz lantas menemui keluarganya dan sudah mengambil keputusan untuk makan bersama, sekaligus meninggal bersama juga. Danke. Danke. Er hat auch Hunger. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Dalam rapat ini, perwira tinggi Jerman membahas mengenai kemajuan serangan Rusia. Führer kemudian bertanya, berapa lama lagi kita bisa bertahan dari serangan Rusia dengan prajurit yang tersisa? Terlebih lagi, sekarang ini banyak prajurit yang telah menyerah. Dijawablah oleh perwira Führer bahwa Rusia akan memasuki pusat kota Berlin dalam 2 hari. Karena PJ lain lari dari tanggung jawab, maka dari itu ia pun di sini dieksekusi. Alter! Nehmen Sie den Stenoblock. Sebelum Führer meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, Führer akan terlebih dahulu membuat surat wasiatnya terhadap negara Jerman yang tercinta. Singkat saja, surat wasiat itu adalah pernyataan Führer mengenai kecintaannya terhadap negara Jerman. Seperti yang kita ketahui, Führer atau Hitler terlahir di Austria, tetapi kecintaan Führer terhadap Jerman seakan tak terhingga. Hitler telah mengabdi sejak Perang Dunia Pertama dan telah mendapatkan banyak gelar. Jadi, tidak ada alasan untuk Führer tidak mencintai Jerman. Yap, surat itulah yang akan dikenang oleh kita dan anak cucu kita. 29 April 1945, tepatnya 13 hari setelah Rusia memasuki Berlin. Eva Braun yang merupakan asisten Führer memutuskan untuk menikah dengan Führer. Dengan maharnya adalah emas 24 karet. Erkläre ich Sie hiermit zum Mann und Frau. Gila, dahsyatnya serangan artileri mampu mengguncang mereka yang berada di bunker. Führer memberi amanah terhadap Gansi. Amanah itu adalah ketika Führer dan istrinya mati pasca bunuh diri, Gansi harus membakar mayatnya dan juga istrinya. Hal ini dilakukan oleh Führer agar mayatnya tidak dipamerkan oleh tentara Rusia. Noch für immer unentdeckt sein. Ich darf den benutzen, wer der Tod noch lebendig in. Ich brauche 200 Liter Benzin. Gansi langsung meminta 200 liter bensin kepada Erik untuk menjalankan tugas itu. Di detik-detik terakhir Jerman akan mengalami kekalahannya. Perwira tinggi banyak yang lebih memilih untuk angkat tangan dengan meminum Amer. Nehmen Sie doch bitte Platz. So ist gut. Sementara untuk anak-anak yang berada di bunker ini tetap menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala, seakan tidak terjadi apa-apa. Jenderal Monke tidak sengaja melihat apa yang hendak dilakukan oleh Führer. Sebelum Führer bunuh diri, Führer juga membunuh anjing kesayangannya dengan meminumkannya sebuah racun.
Sebelum istri Purer bunuh diri, Brown juga sempat menikmati masa-masa akhirnya dengan sang adik, yaitu Nona Yange. Sebelum kepergiannya, sang kakak di sini memberikan mantel kesayangannya terhadap adiknya. Sang kakak juga ingin agar adiknya sebisa mungkin pergi dari sini dan tidak ikut dalam bunuh dirinya. Ini adalah acara makan-makan terakhir sang Purer dengan asistennya. Dan apakah tangan gemetar Purer ini hanyalah bentuk kekhawatirannya saja atau bagaimana? Nun ist es soweit. Der Führer will sich verabschieden. Kommt jetzt. Terakhir, Purer dan istri akan mengucapkan selamat tinggal terhadap orang-orang kesetiaannya yang masih bertahan di Berlin. Grüßen Sie mir mein schönes Bayern. Sesaat Purer dan istrinya memasuki kamar, tidak lama terdengar suara sesuatu. Mengetahui sang Purer telah meninggal, kini giliran mereka lah yang akan menjalankan amanah Purer, yaitu membakar Purer di tengah dahsyatnya serangan artileri. Warga sipil yang melarikan diri berhasil ditangkap dan disiksa sesadis-sadisnya oleh tentaranya sendiri. Selepas matinya Führer, kini mereka pun berdiskusi mengenai kebaikan Jerman. Di kala seperti ini, masih saja ada yang tidak mau menyerah karena menurut mereka, menyerah sama saja dengan menjatuhkan harkat dan martabat. Situasi sekarang nampak benar-benar kacau, bahkan mereka yang tidak sepaham tidak segan-segan untuk saling mengancam. Menurut mereka, agar sosialisme nasional tidak mati terhadap anak-anak yang berada di bunker ini, mereka pun lantas memutuskan untuk membunuhnya dengan racun ketika anak-anak tersebut tengah tertidur. Kini, mereka yang berada di bunker mulai mengambil keputusannya masing-masing. Ada yang memutuskan untuk keluar bunker dan menunggu nasib selanjutnya. Dan ada juga yang masih stay. Tetapi beberapa dari mereka yang stay adalah jenderal yang tidak ingin menyerah, tetapi lebih memilih untuk mengakhiri hidup. Am 30. April 1945 Berita tentang kematian Führer sudah terdengar hingga keluar. Jenderal Wedling di sini menyampaikan dalam pengeras suaranya bahwa ia sudah mengambil keputusan untuk melakukan gencatan senjata dengan Uni Soviet. Jadi teruntuk semuanya yang telah berjuang mati-matian. Jenderal Wedling di sini menugaskan untuk tidak melanjutkan pertempuran. Mesin propaganda Nazi yang bernamakan Goebbels ini memutuskan untuk hal yang serupa dengan langkah yang diambil oleh Führer, yaitu mati bersama dengan sang istri lalu dibakar. Kita kemudian diperlihatkan oleh para korban terluka dan mereka yang tengah berusaha untuk melarikan diri dari tentara merah. Selain tidak ingin mati, mereka juga tidak ingin dipenjara oleh Uni Soviet. Sie bleiben bei den Frauen. Vielleicht kommen Sie durch den Ring durch. Sie könnten es versuchen. Asisten Führer yaitu Nona Yange dan Nona Christian diminta untuk pergi dari sini selagi masih ada kesempatan. Nona Yange yang merupakan adiknya Brown setuju untuk meninggalkan Berlin karena memang ia sudah janji dengan kakaknya. Namun Nona Christian memutuskan untuk tetap di sini karena ia takut melewati tentara Rusia. Tidak lama setelah itu tentara Rusia pun datang, di mana kedatangan tentara Rusia ini tanpa perlawanan. Karena keduanya telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata.
Die Kapitulation ist ausgesprochen. Es ist vorbei. Pada 7 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada Sekutu Barat di Reims dan pada 9 Mei kepada Uni Soviet di Berlin. Perang sendiri menelan korban kurang lebih 50 juta orang. Sementara untuk Yahudi sendiri telah terbunuh sekitar 6 juta orang di kamp-kamp konsentrasi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen aja di kolom komentar.